Siapa kita? YKKW. Siapa kita? YKKW. YKKW. Saya paguyubannya, makmur anggotanya. Yes. Ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang ngapak, orang pena. Ser. Sebit-sebit kita banyak sekali. Ya, utamanya adalah tentunya karena kita pengen mensejahterakan anggota. Jadi YKKW itu punya slogan. Slogannya itu YKKW Saya paguyubannya, makmur anggotanya. Yes. Tadi sempat disebut sama Pak siapa tadi Susilo. ya? Pak Susilo. Tadi ya? Tadi disebut tuh. Tadi pasti dulu. Pak Susilo bener. Maaf Pak Susilo. Makanya dari itu lebih utama memang Serbit lebih banyak kita utamakan di perkara UMKM dan juga ekonomi kerakyatan. Nah, selain itu juga ada Serbit agama. Contohnya Serbit agama itu apa? Jadi kita punya paguyuban di mana kalau seandainya anggota kita ada yang meninggal, sewu ya kan, kita menggerakkan anggota kita untuk bisa takziah. Umpamanya dalam di area Jabodetabek, siapa yang dekat harus datang. Begitu juga kalau di kampung. Jadi KKW tidak hanya di Jakarta atau Jabodetabek saja, namun sudah sampai ke asal juga, gitu. Sehingga merakyat semuanya. Kita utama sebenarnya itu karena kita bermulai KKW itu merantau, kumpulan orang-orang perantau, ya kan? Itu ingin merubah dari bagaimana itu orang itu tidak harus merantau, tapi kalau seandainya merantau, hasil merantau itu dibawa yang positif ya, dibawa ke kampung halaman, sehingga apa? Untuk kemajuan perekonomian di kota asal. Ibarat kata lagu ada balik kampung namanya. Balik kampung. Balik lagi ke kampung. Kita sukses di daerah orang ya balik kampung, kita gedein kampung lagi. Kalau itu ibarat salah satu filosofi orang Minang seperti itu Pak sebenarnya. Orang Minang tuh hobinya ngerantau katanya kan. Suka lupa sama kampung halaman. Jangan salah. Orang Minang itu pergi dari kampung halaman nih ngerantau, nyari uang, bikin apa. Yang digedeinnya di kampungnya tuh. Ya kan? Istrinya ditinggal misalnya. Lakinya ditinggal, sian banget tinggalin dah tuh. Mak bapaknya gitu, atau enggak saudara-saudaranya gitu. Tapi kan pulang dapat lagi. Pulang dapat lagi. Jangan dong. Pulang dapat lagi. Kalau orang bilang 2 cukup, 1 aja udah habis banget. Dia akan susah itu urusannya nanti. Setia. Setia gitu ya Pak? Setia. Setia tikungan ada ya. Ada akhir. Ke situ malah lah. Ada kamera. Iya ada kamera bener. Sekarang tuh hati-hati, polisi banyak. Iya kan, pakai kamera sama polisinya tuh. Nggak bisa lagi nerobos naik trotoar, nggak bisa lagi. Berarti tadi Segbit UMKM-nya ada, Segbit agamanya ada. Gunanya nggak cuma sekedar buat nyenengin orang yang di sini doang atau di daerah Korwil lain ya, tapi balik juga ke kampung halaman. Selain itu ada apa lagi tuh Pak? Ada Segbit pemuda. Oke. Pemuda dan olahraga. Ya kan? Juga ada Segbit apa lagi tuh? UMKM. Tentunya ada dong Segbit Humas. Oh iya. Pasti. Dalam organisasi harus ada semua. Harus. Ya ngebacot tuh, cerita ngomong mulu. Ayo kita ngumpul di mana gitu. Cari berangkat sekarang gitu. Paling ribet tuh. Seksi ribet itu. Ada temennya kita angkat boleh ya Pak? Siap. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Nah ini juga nih. Balik lagi. Hei. Ayo. Oke. Baiklah kalau gitu. Nah ini semakin banyak anggota, semakin banyak orang, makin banyak kepala. Biasanya kan agak usah diatur tuh, iya kan? Yang ngatur maunya kita makannya A gitu, yang ini maunya B, tuh kan otaknya makanan mulu nih heran. Nah ini gimana cara ngatur supaya jadi satu visi, satu misi gitu? Ada pendekatan khusus kah dengan anggota, baik anggota baru maupun anggota lama nih? Ya. Wah nih, ayo takut dia keras. Memang yang dikatakan Mbak Tiara benar. Semakin banyak anggota, semakin banyak isi kepala, semakin banyak. Iya.
Tapi kita punya satu patokan. Selama kita masih berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah didengarkan. Karena ada hadis yang mengatakan al-khilafu baina ummati rahmatun. Perbedaan di antara umat, kita sedang perbedaan di antara anggota adalah rahmat. Boleh kita beda, boleh kita ini, tapi nanti muaranya satu, untuk kemaslahatan dan keenakan bagi acara kegiatan itu. Kalau mamanya si A, saya pengen kambing guling, saya pengen ini seperti ini. Kalau bisa diakomodasi semua dan jadi satu, akhirnya kan jadi satu. Itu salah satu caranya. Terutama kan orang Medun, Demak itu kan agamis. Kalau sudah masuk kepada hal yang esensial, dikembalikan kepada agama, kembalikan kepada kepatuhan dan loyalitas kepada ulama, kepada sesepuh, akhirnya mereka akan menerima. Nah, itu tentunya kita akomodir dulu, karena orang Demak itu keras. Kita tahu bahwa budaya orang laut itu kan kenapa suaranya keras-keras? Bukan memang orangnya keras, enggak, karena anginnya kencang. Kalau bicara pelan nggak dengar. Di sini aja, weh ini, karena ada angin. Kekerasan ini dibalik kekerasan orang Demak, orang Medan itu sebenarnya hatinya selembut salju. Kenapa? Karena ada bantuan dari langit. Itu Mbak cara mengatasinya dengan kembali kepada satu fitrah, loyalitas, tegak lurus. Karena santri kalau sama kiai itu manut, walaupun kadang mendongkol, tapi karena ikhlas akhirnya berkah. Takdim. Betul. Mungkin ada tambahan dari Mas Ketum dari segi yuridis nih. Banget ini Mbak Tiara ya. Iya. Merinding loh Jadi ini. kalau itu tadi dari segi keagamaan, karena memang beliau dan beliau. Jadi kalau kita dari segi organisasi itu kita buat namanya kolab-kolab. Sehingga dari kolab-kolab itu membawai dari anggotanya. Nah, dari rapat anggota tersebut akan disampaikan oleh kolab. Dari kolab itu kemudian nanti ke pusat. Nah, maka kita buat namanya apa? Sistem Segini ya? stupa atau piramid. Betul. Sehingga apa? Tidak harus ini langsung loncat ke atas. Ada birokrasinya. Ada birokrasinya, ada sistemnya. Nah, itu yang membuat kita sehingga apa pendapat dari anggota kita akomodir. Namun dari itu semua nanti kebutuhan kembali ke pusat, bagaimana hasil keputusan rapat pusat. Nah, sehingga akhirnya berjalan alhamdulillah. Jadi harus ada sistemnya. Benar. Alternatif terakhir adalah agama. Ngeri. Alternatif terakhirnya agama. Udah pamungkas banget itu. Ya dalam segi kehidupan apa tetap aja agama yang nomor satu. Itu betul Badung banget orangnya. Namun demikian kita demokrasi itu kita tanamkan sebisa mungkin. Jadi memang tadi beliau sampaikan kita kasih setiap ada ide dari manapun kita floor dulu. Betul. Biar berkembang dulu. Nanti kan pasti ada titik temunya. Jadi kita tidak langsung cut atau kita patahkan. Barangkali ada usulan-usulan atau masukan atau barangkali ada teguran sifatnya untuk pengurus, untuk program yang sudah dilaksanakan. Kita terima dulu semuanya itu. Kita terima dulu, kita Tampung dulu, ya kita sampaikan, biar berkembang dulu. Nanti kita ambil jalan tengah. Itu tadi dengan rujukan-rujukan yang kita sudah punya pakem-pakem yang diajarkan di saat kita di kampung dulu. Pastilah kalau di zaman kami kecil dulu tuh, kalau sudah tidak menyusul orang tuanya, itu anak laki-laki harus tidur di surau, di masjid, di musola. Nah, kalau nggak tidur di masjid, bukan anak laki itu. Nah, namun demikian karena apa? Karena subuh itu harus ngaji ya, subuh. Nah, itulah. Jadi patron kepemimpinan itu masih begitu dihargai. Jadi bisa karena meskipun beliau-beliau ini pegang jabatan-jabatan tertentu di kemiliteran, di bidang-bidang yang lain, namun demikian basic mereka adalah santri sebenarnya. Jadi patron itulah yang masih dilihat oleh anggota kita. Itu yang sampai sekarang pun kalau ada kriak-kriak di bawah, dibiarkan dulu biar berkembang, nanti kita ambil jalan tengah, tentunya dengan rumusan-rumusan tertentu yang bisa
terima oleh semuanya gitu. Jadi kita tetap meskipun ada perbedaan kekuasaan adalah di pengurus, tapi kita tetap demokrasi kita kembangkan di sana. Karena itulah gagasan-gagasan akan pasti muncul kalau kita cut, kita patahkan nanti. Malah semangatnya nggak bisa berkembang. Iya betul. Ini ya jadi berarti bukan sekedar paguyuban ini maksudnya. Aing ngeri ini. Ini lama-lama nih kita bisa bikin sebuah perusahaan sendiri begitu kan? Nantinya seperti itu. Oh nanti akan seperti itu. Oke. Yang jangan bikin negara. Ya, melanggar aturan dari segi manapun itu, ya kan? Ada bapak di sini, di sini kan kelar nanti. Berarti maksudnya nanti juga ada target kedepannya. Ini nggak cuma menjadi paguyuban aja, tapi juga jadi tempat sebuah company perusahaan yang bisa mengcover semua lini gitu. Bukan serakah ya, tapi lebih kayak kita bisa kemana-mana kok gitu ya kan? Kita manusia itu kan multi talenta begitu ya Pak ya. Nah aja aja ngomong Betawi padahal bukan ya bukan. Iya kon. Kon. Iya itu pokoknya. Iya kan. Oh iya kan. Kon itu Betawi kon. iya dong. Iya dong. Beda lagi. Oh. Kalau Betawi, saya kebetulan di Betawi orang, Betawi Mandra. Oh Betawi orang. Ayo juga Betawi orang. Orang Betawi. Orang pokoknya. Sambil nunggu kita putar lagu yang udah di request tadi ya? Iya. Perahu layar, Pak Susilo tadi request sama tadi sing WhatsApp. Sok banget bahasa Ande lemon. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya Banyumasan Ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Orang pena. Ini apa? Jadi tangkap loh saya loh Pak. Canda ini usaha gitu ya. Ngomong-ngomong, Pak Ketum nih kita dari tadi ngobrol-ngobrol kita belum cewil-cewil ini. Pak Lura. Oh iya. Ngambek kan nggak mau datang loh Pak. Wah nggak disapa ini. Monggo Pak. Absen disapa Absen. Banyak loh itu yang mesti disapa loh. Iya, salam hormat utamanya beliau kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Al-Gusirot. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, Amin. panjang umur, Amin. dan insya Allah bisa hadir dalam acara Harlah YKKW yang ke-43, memberikan fatwa-fatwanya, juga mendoakan sehingga YKKW bisa bermanfaat bagi sesama umat manusia secara umum, utamanya adalah masyarakat Indonesia Raya. Ya. Dan tak lupa juga salam hormat, jangan lupa kepada Bapak PJ Gubernur DKI Pak Heru dan juga Kepala Kasbanpol Pak Taufik kalau nggak salah insya Allah, dan juga tidak lupa monggo Pak Sekjen menyapa Bupati kita. Kebetulan bupati kita adalah cewek. Oh. Nah, mari kita cerita cewek. Saya bupati juga. Oh iya, sama perempuan juga. Perempuan. Cewek perempuan. Ini tingkat bahasa Jawa itu di bawah loh. Bukan di bawah rata-rata lagi, underground ya. Masuk ke tanah. Wadon perempuan. Beliau adalah dokter, sebenarnya dokter beliau. Dokter Hajah Esti SE. Dokter SE. Dokter bukan dokter. Iya, dokter kan? Dokter. Tapi Dan dia sarjana SE. ekonomi juga. Wah, luar biasa. Beliau adalah Bupati Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Nah, didampingi oleh beliau wakil Bupati Demak. Beliau adalah Kiai. Wah. Kiai Ali. Beliau adalah dari Manggen, yang mengasuh pesantren di Manggen, sehingga dokter didampingi oleh kiai Ulama. Komplit berarti ya Kang ya. Dari segi medis pendidikannya ada, Religinya pasti. religinya juga ada, sisi ekonomi juga ada. Makanya makin jadi tuh Demak tuh. Amin. Lemu-lemu. Lemu-lemu. Iya, Demak. Jadi lemu-lemu. Tidak lupa juga Gemuk. Pak Sekda selamat malam. Iya. Kami tunggu di Jakarta.
Pak Sekda baru ya Mas ya? Pak Sekda, Pak Ki, beliau sekdanya itu energik. Iya, jangan salah, suaranya seperti dewa. Besok bisa langsung live di Pro 4. Bisa Pak. Iya. Kita duet Pak, duet. Bapak yang nyanyi, saya ngeprek. Ya. Duet juga. Duet juga untuk Pak Camat. Ini Pak Camat Mas Mul di Monggo, Pak Camat, Mas Mul, beliau camat yang energik, masih muda, berpandangan luas, energik, luar biasa. Dan bisa mengayomi. Dan bisa mengayomi anggota-anggotanya, luar biasa beliau. Jadi kita alhamdulillah pada periode ini kita bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau, utamanya adalah menyajikan untuk masyarakat, agar bagaimana masyarakat itu merasa bahagia, ya kan, makmur ya kan, gitu. Dan juga tidak lupa dari Pak Sekdam juga kami tunggu. Kepala Camat Sekdam Medung. Kami tunggu kehadirannya, semoga selamat. Di sini mungkin ada arahan-arahan untuk kedepannya YKKW akan bisa lebih maju, lebih berkembang, namun bisa bermanfaat yang utama. Dan para lurah sekecamatan Medung, mulai dari Mandung, Medung, Ngawen, Buko, Jungsemi, Gruwet, Kendalasem, Kedungute, Bengaran, Berahan, Wetan, dan Kulon, Mute Kulon, Jeta, Jungsemi, Tempel. Mohon maaf yang tidak tersebutkan. Ada 29 ya? ada 20 desa. 20 ya. Insya Allah 20 desa dan alhamdulillah terkonfirmasi beliau hadir semua. Wah, ayo cuma takut satu nih, ya kan? Semua transportasi dari Demak ke Jakarta habis, ya kan? Kereta penuh, pesawat udah nyari ke bandara mana juga penuh, ya kan? Bisnya penuh gitu. Orang Demak pada ke Jakarta semua, itu ntar yang jagain masjidnya siapa ya? Takut tadi gondol orang itu kayu bagus banget lagi. Aduh. Sudah ada yang jaga. Ada yang jagain. Wakil tarunanya ya dari Kabupaten Kecamatan ke Sirot, ya mudah-mudahan kritikannya masukannya juga ditunggu untuk perkembangan YKKW akan lebih maju lagi. Dan kepada nelayan Wedung kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Kemarin ada salah satu nelayan Bapak Seroji yang dari Buko kemarin kebetulan mendapat musibah. Dia lagi bekerja di laut tapi bagian pinggir karena pakai nelayan kecil, perahu kecil, mendapat musibah, beliaunya hilang. Dan alhamdulillah sudah. Dan untuk Banser juga yang kemarin habis ada anggotanya yang meninggal, kami terus juga berbelasungkawa. Mudah-mudahan banyak tumbuh lagi Banser yang muda-muda. Gen Z ini akan lebih maju lagi, membawa lingkungan, karena kolaborasi yang sangat baik daripada tokoh-tokoh masyarakat dan dari lintas organisasi banyak sekali di Wedung, di YKKW di Demak ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau di ulang tahun YKKW yang ke-43 ini memberikan warna tersendiri untuk YKKW, dan pengurus kita ini akan lebih semangat lagi untuk memacu YKKW akan lebih bermanfaat lagi. Tentunya di bawah bimbingan beliau nih, ketua kita nih Mas Haji Nur Rahmat ini, multi talent ini. Beliau kemudian meskipun keras ini, namun lembut mendidik kami generasi-generasi YKKW yang sekarang ini. Tampaknya keras dari beret merah, namun dengan kelembutannya banyak multi talent yang tumbuh dari tangan dingin beliau nih. Komandan kita ini, Pak Kiai kita ini. Luar biasa. Kadang-kadang dia mau tahu kan di. Ya, terima kasih. Sekali di udara tetap di udara. Wah. Sekali merdeka tetap merdeka. Itu kalimat closing saya nanti waktu Bapak ngambil kertas saya ya, Pak. Harapan kita malam ini menjadi berkah, khususnya bagi YKKW ke depannya, umumnya bagi RRI yang sudah mengundang kita. Semoga malam ini menjadi momen untuk merajut tali persaudaraan dan silaturahmi, dan menjadikan ilham bagi paguyuban lain untuk bisa memajukan RRI lewat siarannya. Amin.
ini satu-satunya stasiun yang usianya sudah tua, cuma kadang jarang dilirik oleh manusia, khususnya generasi milenial. Padahal tanpa RRI, kemungkinan Indonesia merdeka nggak akan sampai di telinga kita. Sejarah inilah yang harus kita ingat dan kita gawe menjadi inspirasi. Semoga generasi milenial tetap ingat jasa-jasa para pahlawan, khususnya pendiri RRI. Al-Fatihah. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Kita berjumpa di gelombang yang sama. Asik. Ini ada penonton terakhir boleh ya? Berangkat dulu ya. Oh, jangan. Ini